Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada perusahaan-perusahaan raksasa yang kelihatannya kuat banget, tiba-tiba bisa ambruk dalam semalam? Sering banget loh, jawabannya itu bukan di strategi bisnisnya, tapi di etika. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal etika bisnis. Ini bukan cuma soal daftar aturan, tapi ini adalah fondasi yang benar-benar nentuin hidup matinya sebuah perusahaan. Nah, ini nih, dilema klasik yang kayaknya ada di semua ruang rapat. Mendingan ngejar profit atau pegang teguh prinsip. Banyak yang mikir kita harus pilih salah satu ya kan? Tapi beneran gitu? Coba deh kita telusuri bareng-bareng, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sebelum kita loncat lebih jauh ke dunia bisnis, penting banget buat kita samain frekuensi dulu. Sebenarnya etika itu apa sih? Biar gampang, anggap aja etika itu kayak kompas moral kita yang jadi penunjuk arah buat setiap keputusan yang kita ambil. Dan asal-usul katanya ini menarik banget loh. Etika itu datang dari bahasa Yunani, ethos. Artinya, itu bukan cuma sekedar daftar ini boleh, itu nggak boleh. Jauh lebih dalam dari itu. Ini soal karakter, soal kebiasaan, bahkan soal semangat dari sebuah budaya. Jadi, pada dasarnya, etika itu ya tentang siapa diri kita sebenarnya. Para ahli biasanya ngebagi ini jadi 3 level. Coba bayangin gini ya. Level 1, itu etika pribadi kita. Nilai-nilai yang kita pegang sendiri. Level 2, itu kode etik. Semacam aturan main di kantor yang kita sepakati bareng-bareng. Nah, level 3, ini yang paling tinggi. Itu filsafat moral. Ini udah ngomongin studi yang dalam banget buat ngejawab apa sih sebenarnya yang baik dan yang buruk itu. Nah, ini poin yang paling penting. Etika itu bukan cuma soal feeling atau intuisi doang. Bukan, ini tuh sebuah proses yang sistematis, yang terstruktur. Keputusan etis yang benar-benar kuat itu lahir dari mana? Dari akal sehat, dari analisis, sintesis, dan refleksi yang jujur sama lingkungan kita. Jadi ini benar-benar kerjaan otak, bukan cuma sekedar pakai perasaan. Oke, sekarang konsep tadi kita tarik ke dunia korporat. Pertanyaannya, gimana caranya etika yang kedengerannya personal banget bisa jalan di tengah gempuran target dan tekanan buat cari untung? Nah, ini dia bedanya, dan sering banget orang ketuker. Moral pribadi itu kompas internal kita, filosofi pribadi kita soal mana yang benar, mana yang salah. Kalau etika bisnis, itu kompas organisasi, kumpulan nilai dan norma yang jadi panduan perilaku bareng-bareng di perusahaan. Idealnya sih sejalan ya, tapi nggak selalu sama persis. Kalau kita ngomongin pandangan zaman dulu, wah, sinis banget. Pasti pernah denger kan celetukan kayak, udahlah bisnis ya bisnis, nggak usah pakai etika-etikaan. Seolah-olah dunia bisnis itu kayak arena liar, yang menang ya yang paling kuat. Tapi pandangan kayak gitu udah ketinggalan zaman banget. Realitasnya sekarang justru kebalikannya. Good ethics is good business. Perusahaan-perusahaan paling sukses hari ini justru sadar banget, etika itu bukan pilihan, tapi kunci utama buat sukses jangka panjang. Terus, apa aja dong prinsip dasarnya? Apa sih yang menopang sebuah bisnis yang etis itu? Yuk kita bedah 4 pilar utamanya. Pilar nomor 1, dan ini fondasinya banget, trustworthiness atau kepercayaan. Ini lebih dari sekedar jujur ya, ini soal integritas. Tetap lakuin yang benar, meskipun nggak ada yang liatin. Ini soal loyalitas, soal bisa diandelin. Simpelnya, tanpa kepercayaan, ya nggak ada bisnis, titik. Pilar kedua, respect atau rasa hormat. Kedengarannya sepele ya, eits, jangan salah, dampaknya luar biasa. Coba deh bayangin, waktu orang di sekitar kita merasa dihargai, bukan cuma sebagai pekerja, tapi sebagai manusia seutuhnya, apa yang terjadi? Kreativitas meledak, kolaborasi jadi gampang, rasa hormat itu bensinnya inovasi. Lanjut, pilar ketiga, fairness atau keadilan. Intinya ini soal transparansi dan nggak memihak, aturan mainnya harus jelas buat semua. Dan yang paling krusial, bisnis yang adil itu nggak akan pernah manfaatin kelemahan orang lain buat keuntungan sesaat. Keadilan itu yang bikin lapangan bermain jadi setara buat semua. Dan pilar keempat yang terakhir, responsibility atau tanggung jawab. Nah, ini bukan prinsip yang pasif loh, ini aktif. Ini soal ownership, berani bertanggung jawab sama semua tindakan, mau itu berhasil atau gagal. Selalu kejar yang terbaik dan punya disiplin buat terus jadi lebih baik. Oke, 4 pilar tadi kedengarannya bagus banget ya di atas kertas. Tapi gimana di dunia nyata? Yuk kita lihat beberapa contoh kilat gimana prinsip-prinsip ini diuji setiap hari di tempat kerja. Contoh pertama, penyalahgunaan waktu dan sumber daya perusahaan. Mungkin kelihatannya sepele kan, cuma pakai internet kantor buat urusan pribadi. Tapi sadar nggak,
Ini langsung menggerogoti pilar kepercayaan dan tanggung jawab. Lanjut, suap dan konflik kepentingan. Ini udah jelas banget ya, mau itu nerima amplop atau bikin keputusan bisnis yang nguntungin diri sendiri atau keluarga. Ini serangan frontal ke pilar integritas dan keadilan. Diskriminasi dan pelecehan. Ini nggak bisa ditolerir. Saat lingkungan kerja jadi nggak aman atau nggak adil buat sebagian orang, itu jelas-jelas nginjek-nginjek pilar rasa hormat. Dan ini yang paling ngerusak, fraud dan insider trading. Mau itu ngakalin laporan keuangan biar kelihatan bagus, atau pakai intro rahasia buat keuntungan pribadi. Ini bukan cuma ilegal, tapi ini menghancurkan kepercayaan seluruh pasar. Oke, setelah lihat semua dilema dan tantangannya, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa semua ini penting banget? Emang apa sih untungnya, apa imbalan nyatanya kalau kita jalanin bisnis secara etis? Nah, ini dia jawabannya. Etika yang baik itu bukan biaya, bukan juga pengorbanan. Anggap ini sebagai investasi terbaik yang bisa dilakukan perusahaan. Lihat aja efek dominonya. Karyawan jadi lebih komit, pelanggan jadi lebih puas, investor jadi lebih loyal, dan ujung-ujungnya profit yang sehat. Ini semacam lingkaran positif yang saling menguatkan. Jadi kesimpulannya, integritas itu punya ROI, Return on Investment, yang benar-benar nyata. Ini memicu siklus positif yang kuat, kepercayaan membangun loyalitas, loyalitas menciptakan kepuasan, dan kepuasan mendorong keuntungan yang berkelanjutan, bukan cuma profit sesaat. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gini, kalau semua data dan logika nunjukin bahwa etika yang baik itu bagus buat bisnis, kenapa ya praktiknya masih jarang kita lihat? Kenapa masih banyak banget pelanggaran? Apa sih penghalang terbesarnya? Coba deh, pikirkan.